Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB ya. Siapa yang hari ini ada galbay di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aplikasi, 7 dengan kartu kredit ya. Yang paling pertama nama aplikasinya ada Bantu Saku, ada Kredit Pintar, SpayLater, Letter Shopee. SpayLater dan Letter Shopee ini sama nggak sih? Home Credit, Aku Laku, terus ada kartu kredit Honest ya. Paling besar 18 juta, paling besar si Honest ini ya. Dan dia di sini luar biasa, dia mengalami ketakutan. Bahkan sampai dia berpikir, ya saya berpisah aja bang dengan suami saya. Ini kan nggak bagus juga ya buat siapapun teman-teman yang ada di luar sana juga mengalami dengan hal yang sama. Boleh disimain video ini sampai habis ya, oke? Saya bacain dulu. Assalamualaikum bang, salam kenal, nama saya Bang. Saya sering banget lihat Bang Nedi di YouTube edukasi masalah pinjol. Sekarang saya lagi kejebak pinjol bang. Saya nggak bisa cerita dan ngomong ke siapapun, termasuk suami saya. Pinjaman saya ada di Bantu Saku, di Kredit Pintar, di SpayLater, Letter Shopee, Home Credit, Aku Laku, dan terakhir kartu kredit Honest paling besar 18 juta. Wow. Itu saya gunakan untuk modal usaha bang. Saya pindah rumah dan awal lagi usaha. Dan saya mepet, tidak bisa bayar, ya terpaksa saya galbay semua. Oke. Ini saya stop dulu sampai di sini ya. Dia bilangin dia gunakan untuk modal usaha. Ini buat teman-teman semuanya. Pinjol, ini terus terang ya saya sampaikan sama Anda, mungkin Anda bisa juga menganalisa. Pinjol ini tidak cocok untuk kebutuhan produktif yang disebut dengan modal usaha. Untuk menyokong modal Anda nggak cocok. Kenapa? Pertama, bunga besar. Ini yang pertama. Yang kedua, pemotongan biaya layanan besar. Yang ketiga, tenornya singkat. Oke. Berapa yang dicairkan dengan berapa yang kita terima terkadang berbeda. Oke. Dan habis itu kita didesak dengan bunga dan tagihan yang cukup besar. Kemarin saya sempat juga membahas soal ada pundi, yang mana yang bersangkutan dicairkan sebesar 22.500.000 kali 9 bulan ya, itu dibebankan 5.008.000 perak. Itu 100% lebih bunganya. Ya, bayangin kalau teman-teman pakai pinjol ini untuk kebutuhan produktif, untuk modal usaha. Yang namanya kita usaha, yang namanya kita UMKM, jualan, pedagang, rezeki kita ini kalau disebut orang rezeki harimau. Kadang ada besar, kadang ada kecil, kadang ada tidak sama sekali. Jadi rezeki itu masih misteri. Sementara ansuran ini pasti harus kita bayarkan di tanggal sekian. Harus kita bayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mereka tidak peduli mau usaha kita hancur, mau usaha kita pulih dan segala macam. Mereka nggak peduli sama sekali. Bagi mereka adalah kita bayarkan hutang tepat waktu tanggal sekian. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong urungkan niat Anda. Kalau misalnya Anda hari ini mana tahu kekurangan sedikit modal, terus Anda beranggapan saya butuh dana instan nih, saya butuh dana yang cepat cair, otomatis kan Anda melihat tuh ke pinjol. Ya, itu adalah peluang kehancuran. Modal yang semulanya kurang, modal yang kurang ini berakhir dengan modal habis. Mereka akan menghisap sehancur-hancurnya. Ini lintah darat banget loh pinjol-pinjol ini. Ini yang tolong teman-teman perhatikan, dipertimbangkan sebelum melakukan peminjaman. Apalagi Anda seorang pembisnis kan. Apalagi di dunia dagang, itu perhitungan Anda itu harus tajam gitu loh. Karena kalau kita di dunia dagang, kita harus perhitungkan biaya balik kembalinya. Sekarang kita pinjam 20 juta, baliknya berapa nih? Jangkanya berapa nih? Pembagiannya berapa nih? Jangan kita hanya memikirkan, yang penting saya menyelesaikan kebutuhan saya hari ini. Saya butuh tambahan modal sekian, tanpa kita pikirkan
Nanti pembayarannya seperti apa? Coba teman-teman semuanya, saya tanya sama teman-teman semuanya, jawab dengan sejujurnya, kalau iya, enggak. Selama Anda meminjam pinjol, ini yang menonton saya, selama Anda meminjam pinjol, pinjol itu bermanfaat atau malah memiskinkan Anda? Coba isi di kolom komentar yang sejujur-jujurnya. Ya, karena OJK beranggapan pinjol adalah manfaat bagi masyarakat. Manfaatnya sangat besar, manfaat ekonomi dari pinjaman online digital ini sangat besar, itu katanya kan. Tapi saya, sesingkat pengalaman saya yang saya temukan, ya, bahkan saya sendiri gitu loh, itu kita mengalami yang namanya keluar dari pinjol pasti berakhir dengan dimiskinkan. Tidak ada orang yang lepas dari pinjol ini yang saya temukan itu masih jaya, masih kaya raya. Gak ada. Ya, yang ada semuanya mengeluh. Gaji habis, duit nggak tahu arahnya kemana, hutang malah makin bertambah. Ya, pasti mereka diantarkan kepada satu titik. Oke, saya harus berhenti bayar. Ya kan? Berarti ada yang salah dalam program pinjol ini. Makanya saya pengen juga bertanya sama teman-teman semuanya, apakah masih sama dengan yang saya temukan? Biasa-biasanya orang-orang selalu mengeluh. Kan rata-rata orang-orang masuk ke saya ini dengan problem ketidakmampuan. Orang masuk ke saya, ke channel ini, itu karena dia sudah tidak sanggup. Mereka sudah dimiskinkan, gak ada lagi duit mereka. Ya, tolong teman-teman isi di dalam kolom komentar. Apakah pinjol ini bermanfaat atau malah musibah? Atau yang kita bikin, apakah pinjol anugerah atau musibah? Ya, coba teman-teman isi di kolom komentar. Kalau dulu-dulu saya menyimpulkan orang-orang selalu miskin. Jadi orang kalau sudah bermain dengan pinjol berakhir dengan dimiskinkan gitu loh. Mana tahu kalau sekarang sudah berbeda ya. Mana tahu ya kan, tapi isilah di dalam kolom komentar ya. Habis itu kita lanjutkan lagi. Pertanyaan saya kan udah ganti HP dan ganti nomor. HP karena menghindar dari teroran. Sampai saya udah ganti KTP karena pindah rumah. Enggak harus juga kita ganti KTP. Kalau ganti KTP sih nggak ada pengaruhnya ya kan, cuman perbedaan alamat aja sih sebenarnya gitu loh. Kalau ganti nomor HP itu pengaruhnya besar. Kalau kita ganti nomor HP itu pertama kita tidak berada di bawah tekanan lagi. Kita nggak akan menerima telepon-telepon miring lagi yang mengganggu pemikiran kita. Kita hapus WhatsApp juga seperti itu. Kita nggak perlu membaca-baca chat-chat liar yang mana itu mengganggu konsentrasi kita buat ke depan. Itu nggak perlu. Ya, jadi udah tepat kalau misalnya kamu udah ganti nomor, supaya kamu jangan diteror lagi. Tapi lengkapin dengan hapus WhatsApp dan reset HP ke setelan pabrik. Kalau ganti KTP sih nggak begitu perlu, tapi kalau sudah diganti ya sudahlah. Habis itu lagi, apakah masih bisa dicari DC saya, Bang? Sebenarnya saya nggak siap Bang kalau didatangi DC karena saya belum bisa membayarnya. Yang saya takutkan saya dimaki-maki, suami ketahuan utang begitu banyaknya. Oke Mbak, saya paham mungkin ketakutan Anda saat ini. Saya paham banget. Mungkin kalau suami tahu mungkin akan berbagai macam problem yang muncul ya. Mulai pertengkaran hebat, mulai dari perselisihan, suami pasti seuzon dan segala macam. Tapi pertanyaan saya adalah, ini mau sampai kapan? Suami yang menanggung jawab kita lahir batin. Walaupun saya tidak tahu nih problem apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu, terlepas dari hal itu. Yang jelas suami yang menjadi landasan untuk menanggung jawab si istrinya lahir batin, sekarang istrinya malah membohongi dia. Ya, mungkin maksud Anda baik, jangan sampai suami saya tahu, jangan sampai terjadi perdebatan atau pertengkaran. Dan bagaimana kalau suatu saat dia tahu dari orang lain? Ya, dan saya pengen buat siapapun itu di luar sana yang masih berbohong dengan orang sekitar, suami ataupun istri, carilah waktu-waktu tertentu, ceritakan. Cari waktu-waktu yang paling tepat, cari waktu-waktu yang paling pas, ceritakan bahwasannya nanti faktanya tidak seburuk yang ada dalam pemikiran. Mungkin pemikiran akan membayangkan hal-hal yang aneh ketika jujur diusir, ketika jujur diceraikan dan segala macam. Rasa saya Tuhan menitipkan masalah kepada kita, itu bukan berarti kita menjadi orang yang gimana-gimana. Yang jelas tujuannya masalah ini dihadirkan kepada kita supaya kita lebih
dewasa lagi, satu klik daripada biasanya gitu loh. Karena kita akan menghadapi, semakin besar usia kita, semakin besar masalah yang akan kita hadapi. Tapi kalau satu masalah aja udah jelas-jelas kita tidak mampu cover, bahkan orang yang menanggung jawab kita pun kita tutupin dari dia, rasanya gimana itu dengan batinnya sendiri? Itu coba ditanyain ya. Jadi usahakan untuk jujur aja, untuk jujur dan terbuka aja. Solusinya apa bang? Saya harus bagaimana? Mohon bantuannya dan edukasinya. Saya merasa frustasi sampai kepikiran pisah sama suami karena takut ketahuan suami bang. Enggak harus sepicik itu juga ya. Namanya umur, rezeki, jodoh itu Tuhan yang menentukan. Kalau untuk jodoh kan kamu sudah dijodohkan dengan suamimu hari ini. Kalau memang perjalanan kita ini cuma sampai di sini, permasalahannya hanya sebatas tentang hutang terus kita berpisah, ya kita apa boleh buat. Mungkin itu takdir Tuhan. Tapi rasa saya sebagai penguat buat teman-teman semuanya, sesalah apapun istri hari ini, ya tetap yang harus bertanggung jawab dalam hal itu adalah si suami. Itu aja gitu loh. Tapi dengan catatan, jangan pernah dibohongi. Sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh istri, kalau bisa suami mengetahui. Gitu loh. Tapi apa jadinya nanti kalau suami tidak tahu sama sekali, tiba-tiba begini, itu baru mempersulit keadaan. Makanya sejak awal, sejak dini, jelaskan dan ceritakan. Itu gak ada masalah loh. Yang namanya hutang itu bukanlah suatu hal yang menyakitkan juga, namanya kita hidup kan. Pasti ada masanya kita akan terbentur dengan masalah ekonomi atau terbentur dengan kelalaian kita sendiri. Itu hal biasa gitu, tapi bukan dijadikan ini sebagai landasan untuk menakut-nakuti kita. Dan sampai kita berpikir, wah mendingan saya pisah aja sama suami. Enggak seperti itu, tapi ceritakan dulu. Kalau memang mbaknya sudah siap, oke saya akan berpisah aja dengan suami. Ya udah jujur, ya kan? Jujur aja, jujur dan terbuka aja kalau memang seperti itu. Kan sudah ada di sini nih. Saya merasa frustasi sampai kepikiran pisah sama suami karena takut ketahuan suami. Kalau memang mau pisah aja, kenapa nggak dikasih tahu aja sekalian? Biar kita melihat endingnya. Apakah benar dia marah atau tidak? Kalau memang dia marah, ya sudah kita terima. Ya kan? Kalau memang seperti itu, ya sudah gitu loh. Kalau memang ini masalah yang pertama sekali, tapi dia sulit untuk memaafkan kita, ya kita terima. Ini takdir yang diberikan Tuhan, mungkin ini yang paling terbaik gitu loh. Daripada kita membohongi, daripada kita menutupi selamanya. Ingat ya, sekecil apapun masalah, kalau teman-teman tidak mampu jujur, apalagi dengan suami, apalagi Anda berdekatan setiap hari, duduk bareng, bahkan di kamar, segala macam gitu loh. Sementara Anda masih menatap dia itu, mohon maaf, saya masih ada bohong. Kan rasanya kan nggak enak gitu loh. Makanya cari aja momen-momen tertentu itu, ceritakan. Apapun hasilnya nanti, kita kan juga sudah ikhlas. Kalau memang dia bilang sampai frustasi, sampai kepikiran saya pisah aja sama suami, kalau memang sudah seperti itu, ceritakan ya. Yang jelas galbay pinjol itu tidak ada yang berat. DC via telepon, via WhatsApp, via email, sama-sama melakukan penagihan. DC datang ke rumah juga melakukan penagihan. Apa yang perlu kita takutkan? Hari ini itu kita bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Ya, itu teman-teman tekankan. Risikonya cuma satu, BI checking. Ya, gak ada risiko yang berat. Yang memberatkan itu cara berpikir yang seperti tadi, itu baru memberatkan. Tapi selebihnya tidak ada yang berat. Ya, nanti silahkan teman-teman cerna baik-baik. Cari aja waktu-waktu tertentu. Saya yakin banget jujur itu menyelamatkanmu. Walaupun agak sedikit menyakitkan, tapi ini menyelamatkanmu untuk jangka panjang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa membukakan kembali pemikiran Anda. Tidak ada yang perlu Anda takuti, mau Anda galbay di pinjol manapun. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.